Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, minggu ini adalah minggu keempat kuliah teori probabilitas. Materinya harusnya tentang aturan probabilitas. Tapi karena hari Kamis ini tuh libur, Maulud Nabi ya, insya Allah kalau nggak salah. Nah, jadi perkuliahannya saya buatkan videonya. Nah, sebenarnya di YouTube saya sudah ada video aturan probabilitas yang lebih lengkap ya, disertai contoh soal. Nanti di PowerPoint-nya saya sertakan link videonya yang lebih lengkap. Tapi di sini saya juga akan menjelaskan singkat sih dengan PowerPoint tentang aturan-aturan di probabilitas seperti itu. Kenapa saya bikin rekaman? Karena agar minggu ini kita dihitung hadir, ada kuliah, jadi nanti saya absen hadir semua. Biar kita nggak perlu susah nyari waktu pengganti, karena kuliahnya semester ini padat banget, susah nyari waktu pengganti. Gitu. Oke, kita mulai aja ya. Saya share screen bentar. Oke, kita masuk ke materi minggu keempat, yaitu aturan-aturan probabilitas. Nah, waduh, sebentar ya. Oke, udah muncul. Jadi, kalau kalian ingat, kemarin tuh ada diagram Venn yang bentuknya ada irisannya, seperti ini. Dan ada yang berpisah. Kondisi ini adalah namanya mutually eksklusif. Perlu diingat ya. Sedangkan yang ini adalah intercept atau irisan. Intersect. Nah, kita masuk ke aturan pertama. Jadi, ada aturan probabilitas. Ada 5 aturan. Ada additive rule, ada multiplicative rule, ada conditional probability, ada independent event, dan ada juga teorema Bayes. Ini dikasih awal-awal. Nah, kita masuk ke aturan pertama, yaitu additive rule. Misal, aturan additive rule yang pertama, misal ada kejadian A dan B yang intersect, maka PA irisan B adalah PA probabilitas terjadinya A ditambah probabilitas terjadinya B. Sorry ya, bentar. Dikurangi. Oh, sorry, ini union. PA gabungan B, PA PB dikurangi PA irisan B. Sedangkan jika dia sifatnya mutually eksklusif, maka PA gabungan B
adalah PA ditambah PB. Tuh. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Misalnya ini ada semesta, lalu semestanya ini dibagi dalam 5 bagian. Ini misal A1, A2, A3, A4, A5. Maka A1 sampai dengan A5 adalah partisi dari S, atau bagian dari semesta. Sehingga PA1 gabungan PA2 gabungan PA3 A5 sama dengan ditambahkan aja. PA1 tambah PA2 tambah PA3 tambah PA4 ditambah PA5. Nah, berikut ya. Misal, ada 3 kejadian yang saling beririsan gini. Maka PA gabungan B gabungan C adalah PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PA irisan B dikurangi PA irisan C dikurangi PB irisan C dikurangi PA irisan B irisan C. Jadi misal ada kejadian ini, maka bundaran ini ditambah bundaran ini ditambah bundaran ini dikurangi yang beririsan ini. Tuh. Nah, yang terakhir, kalau kalian ingat, kalau misalnya ini adalah kejadian A, maka di luar lingkaran adalah A komplementer. Di mana PA ditambah PA komplementer harus sama dengan 1. Loh Bu, kenapa sama dengan 1? Karena probabilitas itu selalu berjalan dari 0 sampai 1. Nggak ada probabilitas di bawah 0 atau negatif, dan nggak ada probabilitas di atas 1. Seperti itu. Jadi, PA gabungan A aksen, A komplementer sama dengan B semesta. Sama dengan 1. Tuh. Ini dari additive rule. Sekali lagi, di akhir PPT, saya akan men-share link video yang lebih lengkap, disertai contoh, dan kalian bisa tonton videonya langsung. Kayak gitu. Kalian nonton video ini. Oke, lanjut. Karena saya nggak sempat nyariin contoh soal. Nanti ada tugas. Tugasnya kalian kerjakan seperti biasa, tulis tangan, di-upload PDF, di e-learning. Nanti kita bahas Kamis minggu depan tanggal 5. Kita akan bahas Kamis minggu depan tanggal 5 lebih lengkap, lebih jelas. Oke, aturan kedua adalah multiplicative rule. Oh, jangan. Sebentar. Kita nggak ke multiplicative rule dulu, kita ke conditional rule dulu. Sorry.
Kita masuk ke conditional probability. Conditional probability lambangnya gini ya, garis lurus ini. Nah, kalau ada lambang kayak gini itu apa? Ini artinya probabilitas A terjadi jika B terjadi. Nah, Bu, kalau semisal dibalik jadi P, B garis A, ini nilainya sama nggak? Tentu ini nilainya tidak sama, berbeda. Kalau yang ini berarti probabilitas B terjadi jika A terjadi. Kalau yang ini A terjadi jika B terjadi. Seperti itu. Nah, PA irisan B, rumusnya adalah PAB, rumusnya PA irisan B dibagi PB. Dibagi yang belakang. Kalau misal kalian balik, maka jadinya PA irisan B dibagi PA. Makanya ini nilainya tidak sama. Contohnya apa? Contohnya misal probabilitas Fido pergi mandi jika dia bangun tidur. Nah, itu pasti nilainya beda sama probabilitas dia bangun tidur jika dia pergi mandi. Itu pasti nilainya beda. Contohnya gimana angka-angkanya bisa kalian lihat di link video yang sudah terlampir di akhir PPT. Oke, berikutnya kita masuk. Nah, tapi ada yang namanya kasus-kasus khusus namanya independent event. Apa sih independent event itu? Contohnya, misal kalian mengambil 2 kartu remi gitu. Dengan kartu pertama, kalian kembalikan lagi. Jadi misal kartu remi itu ada berapa sih? 52. Kalian ambil dulu satu kartu. Dapat nih, Jack. Nah, Jack-nya kalian kembalikan lagi. Terus kalian ambil kartu kedua. Nah, itu namanya independent event. Kenapa kok independent event? Karena mau Jack-nya diambil atau dikembalikan lagi, dia masuk ke dalam probabilitas lagi. Bisa jadi Jack yang tadi kalian ambil nih, misal Jack hati keambil lagi. Kayak gitu. Makanya kartu pertama yang terambil tidak mempengaruhi kartu kedua. Tidak mempengaruhi probabilitas kartu kedua. Makanya ketika ada independent event PBA gini, maka sama dengan probabilitas B aja. Kalau kayak gini, PA terjadi jika B terjadi, ya PA aja. Jadi ini terjadi, kejadian pertama ini tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Sehingga PA irisan B adalah PA dikali PB. Tuh. Udah kan? Nah, berikutnya ada
multiplicative rule. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup ya. Saya ingatkan lagi untuk bertanya di grup. Jadi jika ada satu yang bertanya, saya bisa menjawab untuk semua orang. Jadi tidak ada pertanyaan yang berganda. Nah, dari multiplicative rule ini berbeda dengan independent event. Kalau independent event, PA irisan B, ya tinggal PA dikali PB. Tapi kalau multiplicative rule PA irisan B adalah PA dikali PB terjadi jika A terjadi. Atau bisa juga PB dikali PA terjadi jika B terjadi. Ini tinggal dibalik dari ini aja sih. Dibalik dari conditional probability jadi multiplicative rule. Kayak gitu. Oh iya, tambahan. Untuk yang independent event, tambahan ya, di sini independent event. Itu sama dengan kalau dia mutual eksklusif gini. Di mana tadi udah dijelaskan A irisan B adalah PA dikali PB. Yang ini artinya adalah probabilitas A dan B terjadi. Lalu ada juga yang gabungan, PA gabungan B, seperti yang di additive rule. Ini artinya probabilitas A atau B terjadi. Ini sama dengan PA ditambah PB. Nah, selain itu PA gabungan B adalah 1 min P A komplementer irisan B komplementer. Ini untuk independent event. Tambahan untuk independent event. Nah, terakhir kita masuk ke teorema Bayes. Ini hal baru sih menurut saya buat kalian. Nah, jadi misal nih kayak gini. Ini ada kejadian A. Di mana di sini juga dibagi-bagi nih. Ada partisi juga. Semestanya dipartisi. Ada S1, S2, S3, S4, S5. Sehingga A-nya ikut terpartisi kan. Ini ada A1, ada A2, ada A3, ada A4, ada A5. Nah, teorema total probability mengatakan PA, P1 lingkaran itu sama dengan sigma I dari 1 sampai N, P, S, I, semesta ke I, irisan A. Yaitu berarti ini, PA1, PA2, PA3, tambah PA4, tambah PA5. Sama dengan, kita pakai multiplicative rule. Berarti sigma I dari 1 sampai N, PSI dikali PA jika SI. Nah, aturan Bayes sendiri
jika kejadian B1, B2, hingga BN, S1 aja deh, karena dari tadi kita pakai S. S1, S2, sampai Sn membentuk partisi bagi semesta S. Untuk tiap kejadian A memenuhi PSI jika A terjadi sama dengan PSI irisan A sigma total probability. Sigma I sama dengan 1 sampai S PSI irisan A. Sama dengan PSI dikali PASI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N PSI PASI. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya bisa langsung kalian lihat di video yang sudah ada di channel YouTube saya. Bentar ya. Nah, ini ada 4 video. Ada 4 part video yang bisa kalian tonton lebih jelas untuk penjelasan tentang teorema aturan-aturan probabilitas seperti itu. Dan di 4 video ini juga sudah ada contoh-contohnya yang bisa kalian pelajari seperti itu. Oke. Nanti tugas dan materi tentang aturan probabilitas akan saya upload di e-learning. Videonya bisa kalian tonton di YouTube, di channel YouTube saya seperti biasa. Bisa kalian pelajari. Bisa kalian pelajari nantinya. Dan kalian kerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan hari Rabu tanggal 4 November jam 23.59. Dan hari Kamisnya kita bahas bareng di pertemuan minggu kelima sebelum materi minggu kelima seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan di grup, jangan di PM ya, di grup. Biar sekali tanya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari murid mahasiswa-mahasiswa yang lain. Oke, sekian untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sarani. Sampai ketemu minggu depan. Selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.